Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan oleh Allah dari huru haranya dunia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, kembangkan di dalam jiwa, kembangkan di dalam hati, kembangkan di dalam roh, dan kembangkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kita mengetahui atau mempelajari rukun-rukun iman di dalam agama Islam, yang mana di dalamnya ada 6 butir rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Butir yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Dan yang kelima inilah pintu rahasia iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada rasul-rasul ada di butir yang nomor 5. Semua rahasia butir yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika tidak memasuki pintu yang kelima ini, maka
Butir yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada para nabi dan rasul tidak akan teraplikasi bila rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat ini tidak segera diwujudkan. Bila kiamat ini tidak segera dinyatakan, bila hari kiamat ini tidak segera kita saksikan, maka rukun iman hanyalah cerita dongeng-dongeng belaka. Selama ini kan kita mempelajari rukun-rukun iman ini kan hanya sebatas dongeng-dongeng belaka yang tak bisa disaksikan, yang tak bisa nyata di dalam hati kita. Semua itu selama ini hanyalah dongeng-dongeng belaka, cerita-cerita wahai. Jadi di sini kita diutus iman, hanya percaya saja pada bacaan-bacaan, butir-butir rukun iman itu sendiri, tanpa pembuktian, tanpa menyaksikan dengan sesungguh-sungguhnya pembuktian dan menyaksikannya. Selama ini hanyalah bacaan-bacaan yang harus kita hafal saja. Iman kepada Allah, maka wajib Allahnya nyata, wajib Allahnya disaksikan. Iman kepada para malaikat, wajib malaikatnya disaksikan. Karena tanpa disaksikan, tanpa melihat sendiri, tanpa bertemu sendiri, maka itu bukan iman. Itu bukan keyakinan, karena kita tidak tahu, karena kita tidak pernah berjumpa dengan apa yang kita yakini. Berarti keyakinan kita selama ini hanya angan-angan saja. Keyakinan dan akidah bohong-bohongan saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Iman kepada kitab-kitabnya Allah, kita tidak pernah menyaksikan. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iman kepada rasul-rasulnya Allah, selama ini kita tidak pernah bertemu dengan para rasul-rasulnya Allah. Tidak pernah menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Apakah itu dikatakan iman, keyakinan, dan akidah? Bila semuanya tidak pernah kita jumpai persyaratan untuk memasuki agama yang hak ini. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua, ya kita harus jumpa dengan rukun iman yang kelima, yakni beriman yakin kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi hari kiamat inilah yang disebut hari berbaiat, baiatul akbar. Ketika kita diputus, kehidupan kita diputus, badan kita diputus, seluruh aktivitas kita diputus, ilmu kita diputus, amal kita diputus,
harta-harta kita, diputus semua apapun yang kita miliki, diputus di saat hari kiamat. Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada hari kiamat, sementara kita selama ini memahami hari kiamat hanyalah cerita-cerita fiktif doang. Kita bayang-bayangkan cerita hari kiamat itu, kita lihat di dalam YouTube, seolah-olah begitu kejadian kiamat itu. Karena kita selama ini berpahamkan syariat, karena kita selama ini berpahamkan hawa nafsu, maka menganggap kiamat itu ya kejadiannya seperti itu. Seperti bencana-bencana, turunnya hujan meteor-meteor, kayak-kayaknya seperti itu. Itulah angan-angan manusia. Karena manusia mentuhankan manusianya di hatinya, akhirnya mengartikan semua itu serba angan-angannya manusia itu sendiri. Tidak seperti apa yang Allah kabarkan. Padahal iman kepada Allah itu harus jumpa Allah. Padahal iman kepada para malaikat itu harus jumpa malaikat. Padahal iman kepada kitab-kitab itu harus jumpa dengan kitab. Padahal iman kepada para rasul itu harus berjumpa dengan semua para rasul. Hari kiamat harus berjumpa dengan kiamat, kodok dan kodar harus berjumpa dengan kodok dan kodarnya. Semua harus jumpa baru bisa masuk Islam, baru selamat. Akan tetapi semua ini selama ini hanyalah sebatas dongeng-dongeng belaka. Yang mana dikiranya semua kejadian itu, terkhususnya hari kiamat, katanya nanti. Bila hari kiamatnya nanti adanya, apakah kita sudah dikatakan beriman, sementara kita tak pernah jumpa dengan kiamat? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, sebelum kami terangkan kiamat kubro, yakni Baiatul Akbar, marilah kita baca dahulu di dalam firman-Nya Allah. Coba buka di surat Ghafir. Surat Ghafir ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yahtara man yunib. Artinya, dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu, dan tidak lain yang mendapatkan pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sadaqallahul azim. Ini juga saya jelaskan juga, selama ini angan-angan manusia yang begitu jauh dari realita Tuhannya. Akhirnya semuanya serba diartikan sebagai arti bangsa manusia. Maka dari itu manusia tidak paham-paham dengan ayat-ayatnya Allah.
Contoh ayat ini. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Coba pahami, hayati, dan menurunkan rezeki dari langit. Ayo coba kita pahami. Kapan kita dapat rezeki dari langit? Kapan kita diturunkan rezeki dari langit? Apakah mungkin rezeki dari langit turun? Baju turun, uang turun dari atas, mobil turun dari atas, rumah turun dari atas, kompor turun dari atas, motor turun dari atas. Bila yang kita pahami langit-langit yang dohir, semuanya salah paham tentang Al-Quran. Ini kita singkap apa yang selama ini tidak kita ketahui. Sama halnya berjumpa Allah itu jangan diangan-angankan. Berjumpa Allah itu berjumpa dengan sosok seperti Anda berjumpa dengan pacar Anda, seperti Anda berjumpa dengan istri dan suami Anda. Bila itu yang kita pahami, ya akhirnya jauh dari iman. Kiamat pun juga jangan kita pahami kiamat itu kiamat yang dohir. Bukan kiamat itu yang harus kita imani. Kiamat dohir itu bukan urusan kita. Bila kiamat dohir itu sebagai pegangan untuk iman kepada Allah, ketika kiamatnya belum terjadi, berarti selama ini tak ada orang yang selamat imannya, karena belum kiamat. Bila sudah kiamat beneran, hancur langit dan bumi, ya kita menyaksikan. Setelah kita menyaksikan, apa maknanya ketika kita setelah menyaksikan baru kita masuk Islam, selamat kembali kepada Allah? Apa maknanya bila kita sudah menyaksikan kiamat? Ya mati. Bila kita menyaksikan kiamat, ya kita kebiuan batu-batu besar dari langit, kebiuan meteor-meteor. Kenapa manusia tidak menyaksikan, tidak mau ketemu hari kiamat? Karena manusia takut mati. Karena manusia tidak rela mati, tidak rela meninggalkan hidup dan badan ini. Coba diangan-angan. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Bila rezeki uang itu datangnya, turunnya dari langit yang dohir ini, maka ya kebiuan uang kita. Akhirnya mati. Ayo coba kita hayati. Apa sih langit itu? Langit itu adalah bukan di luar, tapi langit itu di dalam diri inilah yang dimaksud langit. Iman kepada Allah di dalam, iman kepada kitab di dalam, iman kepada para malaikat di dalam, iman kepada Rasul di dalam, iman kepada hari kiamat di dalam, iman kepada qadar dan qadar di dalam, serba di dalam semua. Karena Allah babakan hati. Bisa dipahami? Nah, mari kita lanjutkan ayatnya. Wa ma yatadzakkaru
yadhakkaru illa man yunib. Dan tidak lain yang mendapatkan pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang kembali saja kepada Allah, yang paham Allah. Apa maknanya kembali kepada Allah? Hanya orang-orang yang kembali kepada Allah, yang paham Allah. Maknanya bila kita sudah kembali kepada Allah, berarti kan sudah tidak ada manusianya lagi. Bila manusianya belum kembali kepada Allah, maka manusianya takkan pernah paham. Tidak pernah paham karena manusianya sombong. Manusianya sok menjadi Tuhan. Tak mungkin manusianya rela, tak mungkin manusianya ridho. Kembalikan semua hidup dan badan ini. Karena manusianya bersifat sombong. Bila tidak kembali kepada Allah. Bila belum menemukan kematiannya. Ayat yang selanjutnya. فَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya Allah, dijawab langsung oleh Allah. Ada yang komen, dijawab langsung oleh Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Maknanya sembahlah Allah dengan tulus ikhlas itu apa? Tulus ikhlaslah, kembalikan hidup dan badan ini milik Allah.